Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di mana pada saat ini kita selalu dapat dipertemukan kembali. Semoga dalam kajian saat ini selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dalam berbagi agar kita selalu memberikan ataupun mengajak kepada saudara-saudaraku selalu mawas diri ataupun dalam mengintrospeksi diri. Dalam introspeksi diri inilah yang sangat diperlukan, ditanamkan di dalam kejiwaan kita semua. Puja dan puji syukur selalu dihadiratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan yang selalu dilimpahkan, dikaruniakan kepada kita semua. Sholawat serta salam juga tetap haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua atas syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang dihormati Allah, dalam sekejap apa yang telah kita rasakan ataupun apa yang kita hadapi di saat, di waktu, di dalam suatu kehidupan ini, tak elak kalau kita akan menjumpai dan juga akan bisa menerima dalam segala apapun, dalam wujud yang Allah berikan kepada kita. Tapi kadangkala kita salah persepsi, salah menerimanya dan salah menilainya. Inilah tuntunan agama adalah untuk membenahi diri pribadi secara lahir dan batin menjadi akhlak yang karimah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, coba kita paparkan bagaimana berbagi dalam kriterianya hamba-hamba Allah yang selalu dia ridho dalam qada Allah. Inilah mungkin tema yang bisa berbagikan kepada saudara-saudara yang kami cintai. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubudullaha birrodai fa illam tastati. Beribadalah kita semua atau menyembahlah, patuhlah, takwalah kepada Allah, kata Rasulullah menyampaikan kepada sahabat dan semua umat dengan rasa ridho di dalam hati ini,
dengan rasa ikhlas di dalam rasa hati ini atau kolbu ini untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, jikalau tiada kuasa kita yang sedemikian itu, maka sepatutnya kita punya pendirian yang kuat, komitmen diri, selalu menanamkan dalam suatu kekuatan iman di dalam hati sanubari ini. Maka akan diteruskan dengan apa yang disambungkan oleh Rasulullah, bila mana kita tidak kuasa atau yang sedemikian itu, maka kata Rasulullah, wa bisobri, maka tanamkanlah dalam jiwamu, dalam hatimu, dalam rasamu salah satu bentuk kesabaran di dalamnya. Alamat rohu khairun katsir, walaupun atau pada diri kita merasa berat atau tak suka dengan apa yang kita hadapi dan kita terima, terdapat kalau kita menganalisa atau kita mengkaji, kita melihat lebih dalam, walaupun apa yang kadang-kala kita benci, yang tidak kita sukai, belum tentu itu, padahal di hakikatnya mungkin yang kita benci ataupun mungkin yang kita tidak sukai terdapat khairun katsir, dengan banyaknya suatu kebajikan yang banyak di dalam. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara kita salah pandang, suhud kita, pandangan kita untuk menilai segala sesuatu tidak didasari dengan rasa iman yang benar, tapi karena kita terlalu melihat adanya suatu hal apapun dengan melihatnya daya nafsu, maka tak pantas di antara kita pasti akan terjerumus dalam penilaian suatu apapun yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Terlalu banyak berprasangka yang buruk, padahal berprasangka yang buruk itu adalah malapetaka di dalam perjalanan kita mengarungi samudra kehidupan ini, Bapak Ibu. Inilah makanya disodorkan oleh Rasulullah untuk semua umatnya, agar semua umatnya selalu dan selalu mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, agar dalam perjalanan ini mendapatkan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai apa di dalam hadis tadi, Allah pun telah menyodorkan di dalam kitab suci Al-Quran, Qala ta'ala fi kitabil karim, innallaha la yardha li ibadihil kufur. Jelas ayat ini bila kita kaji dan kita telaah,
kita bisa mengambil dalam makna ayat yang disodorkan atau yang difirmankan oleh Allah. Innallaha la yarda, bahwasannya atau sesungguhnya Allah Ta'ala tiada ridho terhadap siapa? Li ibadih, hambanya yang tidak mempercayai akan dianya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, fil kufuri, maka dia pun akan menjadi tidak suka karena dia telah tidak mempercayainya di dalam hatinya, di dalam rasanya, di dalam segala perjalanannya. Dia lupa bahwa sebenarnya semua itu dalam naungan, dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutkah kita mau istilah kata kita memprotes kepada Allah? No, tidak bisa. Sebaik apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah itu yang terbaik, karena Allah tidak pernah mendolimi kepada hambanya. Hanya kitalah yang menganiaya kepada diri sendiri. Saudara-saudaraku, sebegitu besarnya Allah, pedulinya Allah dengan curahan kasih sayangnya kepada kita ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dia selalu mencontohkan, membimbing kepada semua umatnya untuk menuju ke jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang penuh petunjuk. Sudahkah telah dijelaskan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran, mengapa kita tidak mau merenungi dari ayat-ayat Allah yang tersurat dan yang tersirat? Kenapa hanya yang dipikirkan, hanya yang digali adalah yang selain daripada Allah, padahal kita dicipta dari Allah dan bakal kembali kepada. Di dalam hadis qudsi telah diterterakan, Allah telah berfirman, qala Allah Ta'ala annallahu la ilaha illa ana. Jelas. Hadis qudsi ini Allah telah menyatakan pada dirinya, anallah, akulah Allah, akulah al-haq, akulah yang maha suci. Subhanalladzi, maha suci dialah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan ilah atau sesembahan melainkan aku, kata Allah. Ini bukti bahwa kita manusia semuanya harus mentauhidkan bahwa mengesahkan, menunggalkan Allah sebagai sesembahannya, sebagai yang harus diibadai, yang harus ditakwai. Manakala kita mencari dari yang lain adalah bukan karena dia tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Jelas hadits qudsi tadi mengatakan Allah lah yang patut disembah, Allah lah yang patut dikenal, Allah lah yang patut ditaati.
Faman lam yasbir ala balai, kata Allah. Sambung daripada kalimat tadi. Barang siapa tiada sabar atas balaku, kata Allah, maka dia keluar dari khodokku atau keriduanku, karena aku yang memberi ujian kepadanya. Tingkatkan kualitas dan kuantitas diri, menanamkan dalam suatu jiwa kesabaran. Maka disitulah letak cara menguatkan iman kita, cara mengitikotkan yang kuat di dalam jiwa kita, bahwa segalanya tertuang di dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bagi kita yang tak sabar akan apa yang diujikan oleh Allah? Jangan mengaku iman sebelum kita diuji oleh segala macam ujian yang diberikan kepada kita. Walam yaskur, dan tiada yang mensyukuri akan nikmatku, kata Allah. Hambaku kalau tiada yang mensyukuri akan nikmatku, maka dia pun akan merasakan kesulitan di dalam apapun, karena tidak pernah mensyukuri. La in syakartum la azidannakum. Linikmati walam yardo liqodoi. Tadi jelas walam yaskur linikmai walam yardo liqodoi. Dan juga barang siapa yang tiada ridho mereka dengan kodok. Nah, inilah. Jadi konteksnya kalau kita kaji di dalam hadis qudsi ini, apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Allah satu telah menyatakan akulah Allah, akulah Ahad, akulah yang menciptakan, akulah yang maha kuasa, akulah yang maha suci. Ini adalah jelas bahwa Allah telah mengikrarkan di dalam kalamnya untuk dimengerti dan dipahami oleh semua makhluknya. Satu adalah tertera tadi, yang kedua adalah bab masalah sabarlah engkau, tanamkanlah kesabaran itu, karena dengan kesabaran itu innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya aku senang beserta orang-orang yang sabar. Nomor dua, yang ketiga, dia yang selalu mensyukuri akan segala nikmat Allah yang diberikan kepada hamba. Perbanyaklah kita bersyukur. Seandainya kata kita tidak mempunyai apapun, semiskin apapun, tapi kita pasti punya Allah. Masih diberikan walaupun setinggi, walaupun sebanyak apa yang kita kumpulkan. Pada hakikatnya ingat dan ingat, hatta zurtumul maqabir, kita pun akan kembali kepada alam yang selama ini adalah selalu menanti dalam gilirannya. Ingat, inilah tingkat kesadaran keimanan manusia bila sudah ingat
Za'iqatul maut. Kalau sering kita mengkajikan, kita menganalisa, kita mentafakuri dalam kehidupan ini, barulah sadar semua yang menjadi dorongan-dorongan keinginan nafsu kita hanyalah dia fana semua. Karena pada hakikatnya kita kembali apa yang tertera seperti di dalam ayat tadi, hatta zurtumul maqabir. Maka dari itu, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, serta yang pada hadir di majelis ini ataupun yang di luar sana, kita turut ikut berbagi mudah-mudahan untuk saudara-saudaraku yang di luar sana yang telah melihat atau mendengarkan akan kajian kami, mohon dicermati bagaimana dan gimana kita tanamkan dalam rasa ini, supaya kita akan lebih paham untuk cara bagaimana dalam kehidupan ini pada hakikatnya adalah menjalani dalam takdir Allah, dalam khodok dan qadarnya. Inilah yang dituntut oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita dituntut untuk ikhlas ridho di dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Allah pun telah menyatakan dalam kalamnya, fal yadlub robban siwai. Bila mana di antara keterangan tadi, kalau kita tidak menanamkan kesabaran, kalau tidak kita percaya dengan qada Allah, kalau kita tidak percaya dengan keridhaan, kalau kita tidak bisa mensyukuri akan nikmat Allah, maka kata Allah jelas, tuntut atau cari akan Tuhan yang lain daripada aku, yang mana seperti yang telah dijalani oleh di masa-masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita kaji, mungkinkah yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Suci bisa memberikan kemanfaatan kepada kita? Bapak, Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita merenungi dari hadis qudsi ini, maka terasa terpanggil di dalam hati jiwa kita, tertuntut untuk merelakan segalanya kepada Allah dalam ketentuan Allah. Kita hanya diberi dua kriteria dalam muamalah kita secara syariatnya, secara di dalam perhidupan ini, yaitu ikhtiar dan usaha. Tapi kesemuanya itu tetap kita jalani. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang patut untuk mewujudkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada dasar hakikatnya, ikhtiar dan usaha ini, apapun yang kita gapai, apapun yang kita pikirkan, apapun segala yang jadi cita-cita harapan kita, ternyata kesemuanya itu kembali di dalam ketentuan Allah. Inilah kadangkala kita tak sadar apa yang kita harapkan pun kadangkala tidak datang. Sebaliknya, kadangkala apa yang tidak kita harapkan maka dia datang kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Tidakkah kamu, hambaku,
akan tahu sebagai karunia nikmat rezeki yang tak engkau sangka-sangka akan aku berikan kepadamu. Inilah makanya kesadaran yang penuh kita sebagai hamba Allah, marilah selalu kita mengikuti akan jalan-jalan kepada torikoh-torikohnya Rasulullah. Disitulah bagaimana Rasulullah, dia selalu senang, dia selalu bersama orang-orang yang fakir miskin. Dia selalu mencontohkan kepada kita semua, galilah di dalam diri ini, karena di dalam diri ini ada dan ada yang lebih kita ketahui, yaitu naluri kejiwaan kita, bagaimana kita bisa ma'rifat kepada Allah. Kecuali hanya satu, ingat bidzikrillah. Bapak Ibu, apa yang bisa sampaikan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semua dan kepada kalangan ramai saudara-saudara kita yang di luar. Mari kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.